Jadi ketika intelektual dadernya nggak ada, artinya kan motifnya juga tidak ada. Ada rencana awal Dani ingin menyerang grup XTC, ya kan. Pada kenyataannya Daninya juga fiktif gitu. Ketika kejadiannya fiktif, berarti peristiwanya juga kita duga sangat fiktif, seperti itu. Seharusnya bisa masuk siapa yang memberikan keterangan palsu. Yang pertama, memang ini perkara sangat menarik. Bagaimana bisa seorang tukang bangunan dikatakan dia seorang geng motor gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ini kita lakukan pembantuan dengan pledeu, memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Karena kita melihat kasusnya sangat menarik, baik menarik keilmuan hukum kita dan menarik juga perhatian publik. Kok bisa anak di bawah umur yang pada waktu kejadian tidak berada di lokasi dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan. Ya, jadi kita rela nggak dibayar demi menguak kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi. Ada pengacara dari Rudiana menyampaikan kenapa sekarang baru menyampaikan melaporkan ke kiri kanan, kemarin kemana saja. Padahal hal itu sudah dijawab oleh Bu Titin, pengacara dari awalnya Saka Tatal. Beliau menjawab, kita sudah berjuang, kita sudah melaporkan ke LPSK, sudah kita melaporkan ke Kapolri, sudah melaporkan ke lembaga-lembaga terkait, akan tetapi tidak pernah didengar, gitu, dan tidak pernah direspon. Nah, baru sekarang ketika dia berkolaborasi dengan pengacara nasional atau pengacara Jakarta disebutkan, baru mulai terbuka dan terkuak perkara ini, walaupun sebelumnya diawali dari adanya film pembunuhan Vina dan Eki. Merasa terbantu menguak fakta sebenarnya seperti apa, berawal dari kesurupan kan. Yang pertama, harapan kita adalah mudah-mudahan putusan daripada Saka Tatal yang minta bahwa dia memulihkan nama baik dia dan dia tidak bersalah dan perkara ini bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung di PK nantinya. Kemudian yang kedua, karena ini udah menjadi atensi publik, mudah-mudahan pemerintah dalam arti kepolisian atau lembaga terkait bisa bergabung atau membentuk TGPF misalnya. Tapi kalau kepolisian dianggap mampu, ya kepolisian sendiri sebenarnya cukup untuk mengungkap perkara ini seperti apa sih kejadian sebenarnya. Karena berseliweran di masyarakat bahwa terjadi rekayasa kasus. Tentunya kedepannya kalau ini terungkap tidak membuat tercoreng nama kepolisian. Karena saya berpikir ini adalah oknum yang menuduh orang-orang yang tidak bersalah. Ya tentunya harus dibuktikan. Makanya mungkin pertimbangan pihak kepolisian sekarang ya, melihat daripada putusan PK-nya nanti. Tapi terlepas dari itu, karena ada dua pelanggaran yang saya lihat dalam perkara ini. Pertama dalam hukum material, kedua berhubungan dengan hukum formil. Kalau hukum formil, saya sebutkan dulu hukum formil, berhubungan dengan mulai dari proses penangkapan, tanpa surat panggilan, langsung dilakukan penangkapan, adanya penganiayaan, dan yang dikejar cuma pengakuan dan tanpa ada bukti saintifik lainnya. Terus berhubungan dengan materi materialnya atau materi pokok perkaranya. Yang merencanakan perkara ini adalah DPO dan itu pun dianulir duanya. Jadi motifnya tidak jelas, benar nggak gara-gara cemburu ataupun gara-gara geng motor. Karena orang yang menuduh, yang menyebarkan SMS pada awalnya itu tidak pernah ada. Isi SMS yang nggak pernah dibuka. Tidak ada yang rumit sebenarnya. Tidak ada yang rumit. Saya sebutkan lagi ya, kalau saran dari Reza Indragiri, psikolog forensik menyampaikan buka aja media elektroniknya termasuk HP-nya. Kalau bahasa beliau dia bilang gawai elektronik ya. Ya kita bahasa secara umum ya media elektronik, bisa dari HP, bisa dari Facebook dan media sosial lainnya. Gitu. Itu memang sudah mulai terbuka, diekstraksikan bahasanya. Akan tetapi itu tidak resmi dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya, karena selain bukti elektronik, ada bukti-bukti lain juga. Sidik jari, bukti visum misalnya harus dijelaskan lagi. Kenapa tidak menjelaskan siapa pelakunya? Seperti itu. Ya ini bentuk perkara yang direkayasa.
Banyak sekali temuan-temuan yang kita dapatkan berhubungan dengan rekayasa peristiwanya. Misalkan yang menarik, yang menjadi intelektual dadernya itu atau aktor intelektualnya itu yang merencanakan pembunuhan tidak pernah ada. Karena yang menjadi motifnya itu disampaikan karena cinta daripada Peggy ditolak atau Eki disebutkan, karena cinta daripada Andi ditolak, karena Dani sakit hati dengan geng motor XTC dan cintanya ditolak. Akan tetapi yang menyampaikan seperti itu tidak pernah ada dan mereka sampai sekarang tidak tahu keberadaannya, dan 2 DPO Andi dan Dani dianulir keberadaannya. Jadi ketika intelektual dadernya nggak ada, artinya kan motifnya juga tidak ada. Ada rencana awal Dani ingin menyerang grup XTC, ya kan? Pada kenyataannya Daninya juga fiktif. Gitu. Ketika kejadiannya fiktif, berarti peristiwanya juga kita duga sangat fiktif. Seperti itu. Seharusnya bisa masuk siapa yang memberikan keterangan palsu. Karena kita terutama dalam putusan atau bukan dalam putusan akan tetapi dalam PK kita menjelaskan ini peristiwa adalah kecelakaan. Kenapa kita sampaikan itu? Karena ini berawal dari temuan dari Polsek yang menyatakan bahwa itu peristiwa kecelakaan, didukung oleh otopsinya bahwa itu kecelakaan. Tiba-tiba berubah menjadi tindak pidana pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Pertama, kita sudah melakukan upaya hukum PK. Kedua, memberi klarifikasi di berbagai media, termasuk mencari kebenaran, mencari keadilan melalui sumpah pocong ataupun sumpah mubahala ini. Walaupun bahasa masyarakatnya menyebutkan sumpah pocong, akan tetapi dalam ikrarnya itu hampir sama dengan sumpah mubahala. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran formil, kebenaran sesungguhnya. Bukan dilihat dari bukti surat yang ada saja, tapi kenyataannya seperti apa. Kalau melihat kebenaran material, 100% ya putusannya harus membebaskan Sakatatal dari segala tuduhan dan memulihkan nama baiknya. 100% insya Allah akan dikabulkan. Masih kita lihat beberapa bulan ke depan ya, karena kita tunggu dulu bukti daripada atau berkas dari Pengadilan Negeri Cirebon dikirim ke Mahkamah Agung, tinggal dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Kalau itu lebih ke proses administrasi ya, tinggal kita tunggu informasi ke depannya saja berapa lamanya. Ya termasuk tindakan yang kita lakukan tadi yang abang sendiri lihat kan, kita melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan bahwa Sakatatal tidak bersalah dalam perkara ini.